Kakak dan teman sekolah minggu semuanya, apa kabarnya? Hari ini saya akan membacakan renungan kita. Tapi sebelumnya, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa atas kasih dan karunia yang telah Kau berikan kepada kami hingga pada saat ini. Sebentar lagi kami akan membaca renungan kami, kiranya Engkau memberkati kami agar kami dapat memahaminya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan kita pada hari ini diambil dari Roma 1 ayat 20. Saat ini saya akan membacakan menggunakan bahasa Indonesia sehari-hari. Semenjak Allah menciptakan dunia, sifat-sifat Allah yang tidak kelihatan, yaitu keadaannya sebagai Allah dan kuasanya yang abadi, sudah dapat difahami oleh manusia melalui semua yang telah diciptakannya. Judul renungan kita pada hari ini adalah, dapatkah kamu melihatnya? Kamu tidak dapat melihat angin, tetapi kamu dapat melihat apa yang dilakukannya. Kamu dapat melihat pohon meliuk-liuk ketika angin meniup cabang-cabangnya. Kamu dapat melihat perahu meluncur melintasi danau ketika angin mendorong layarnya. Kamu dapat melihat layang-layang terbang tinggi terbawa angin ke angkasa. Dan kamu dapat melihat payung tertiup angin kencang di saat hujan. Karena itu, aneh kalau ada orang yang berkata, "Aku tak percaya angin itu ada, karena aku tak bisa melihatnya." Kita tahu angin itu ada karena kita dapat melihat semua yang dilakukannya. Sama seperti angin, Allah juga tak terlihat, tetapi kita bisa melihat apa yang dilakukannya. Kita bisa memandang ke langit di malam hari dan melihat bulan serta bintang-bintang ciptaannya. Kita bisa melihat kuasanya dalam ombak laut yang bergelora. Kita bisa melihat angsa-angsa terbang ke selatan pada musim dingin dengan tuntunan Allah. Dan kita bisa melihat karya seninya ketika dia melukis matahari terbenam dan pelangi yang berwarna-warni. Allah ingin kita tahu bahwa Dia sungguh ada. Itulah sebabnya Dia menunjukkan dirinya kepada kita melalui ciptaannya. Jika kamu ingin melihat Allah, lihat saja semua yang dilakukannya. Karya Allah ada di mana-mana. Aku dapat melihat karya Allah di mana-mana. Kita juga dapat membaca Mazmur 19 ayat 2-7. Mazmur 19 ayat 2-7. Mari kita baca bersama-sama. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar, tetapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari, yang keluar bagaikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya, girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Dari ujung langit ia terbit, dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Dari ayat bacaan barusan, ada muncul sebuah pertanyaan. Apa yang dikatakan Mazmur 19 ayat 2-7 tentang dunia ciptaan Allah?
Saya juga mempunyai sebuah informasi menarik untuk kakak dan teman sekolah minggu semuanya. Tahukah kamu, badai paling kencang yang disebut kategori 5 berkecepatan lebih dari 250 km per jam, 2 kali lebih cepat dari laju mobil di jalan tol. Wah, sungguh hebat dan kencang ya badainya. Sekian renungan kita pada hari ini. Untuk menutup renungan kita, adalah baiknya kita untuk berdoa. Kita berdoa. Allah Bapa yang baik, kembali kami panjatkan puji dan syukur kepadamu ya Bapa. Bapa yang baik, kami telah selesai membaca renungan kami. Kiranya apa yang telah menjadi renungan kami pada hari ini dapat menjadi pedoman dalam hidup kami. Bapa yang baik, pada saat ini juga Bapa, ada pandemi COVID-19 Bapa. Kiranya Engkau berkati kami semuanya agar kami dapat terlepas dan tidak terkena dari penyakit COVID-19 tersebut. Bapa yang baik, kami juga manusia yang tak luput dari dosa. Kiranya Engkau ampuni dosa-dosa kami, agar kami layak disebut sebagai anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dengan ini renungan kita pada hari ini telah selesai. Terima kasih. Shalom.